Halo Sobat Bital, saya Megi Rahmawayuni selaku host hari ini. Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Beliau adalah Direktur Politeknik Digital Boas Indonesia, yaitu Dr. Iwan Riswandi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh Pak, nggak sih kasih tahu latar belakang mendirikan Politeknik Digital Boas Indonesia itu apa ya Pak? Oke. Jadi ini Politeknik yang masuk kategori muda ya. Kita berdiri tahun 2021 ya. Di latar belakangi pertama ya, untuk mendirikan university memang ada moratorium ya dari kementerian ya. Nah, tapi yang kedua adalah perkembangan ya, kebutuhan lapangan ya masyarakat untuk masa yang akan datang di era teknologi digital ini memang membutuhkan keahlian-keahlian yang khusus ya, terutama kaitannya dengan terjadinya pergeseran ya, industri, pergeseran di dunia bisnis itu kan, dan dibuktikan di berbagai bisnis ya, banyak yang bangkrut, banyak yang tidak adaptif ya, apalagi terasa banget di saat terjadi pandemi kan, di saat COVID kan, banyak perusahaan yang bangkrut dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi setelah pasca pandemi ternyata tradisi pemanfaatan digital menjadi kebutuhan sehari-hari kan gitu kan. Nah, artinya untuk bisa mampu ya melakukan aktivitas industri dan bisnis di masa-masa yang akan datang, artinya kemampuan resource ya, kemampuan sumber daya manusia harus bisa adaptif dengan teknologi itu gitu kan. Nah, terus yang ketiga, kebutuhan entrepreneur juga ya. Indonesia itu dari yang formal ya, bisnis formal itu kan ada 7 juta ya, hanya 3% yang entrepreneurs yang jadi pengusaha dari sejumlah populasi di atas 270 juta padahal ya. Walaupun yang ikut dalam kegiatan bisnis sekitar 60 jutaan gitu, tapi yang formal bisnis itu ada 7 juta dan kita entrepreneurnya hanya 3%. Sementara tetangga kita ya, Malaysia itu sudah 5%, Singapura udah 7%, Cina udah 10%, dan negara-negara maju itu rata-rata 12%. Nah, jadi untuk bisa mampu mengembangkan industri dan bisnis di masa yang akan datang dibutuhkan selain kemampuan profesional ya, tapi juga kemampuan entrepreneurship, kemampuan kewirausahaan. Nah, Politeknik Digital Boas Indonesia itu waktu itu ya, kita ingin menghasilkan lulusan yang berorientasi kepada 2 aspek itu. Syukur-syukur terjadi irisan ya, dia profesional tapi juga dia entrepreneurs gitu kan. Itulah yang kira-kira yang melatar belakangi kenapa Politeknik ini didirikan gitu kan. Mungkin ingin punya mahasiswa atau mahasiswa yang terbaik ya dari lulusan Politeknik ini gitu ya Pak. Selanjutnya, bagaimana solusi PDBI untuk meningkatkan human capital di Indonesia? Nah, istilah human capital sebetulnya kan pergeseran dari istilah human resources. Ya, dulu namanya human resources. Nah, tapi di dalam kesungguhannya posisi itu bukan human resources, karena kalau human resources manusia adalah sebagai faktor produksi ya. Nah, ini padahal manusia itu adalah subjek ya, yang bisa sebagai aset lah, yang bisa membangun value gitu kan. Nah, Politeknik ini tadi kan orientasinya ada 2 ya, yang menjadi profesional dan menjadi entrepreneur. Nah, di dalam proses
penyelenggaraan pendidikan, berarti selama mereka mengikuti pendidikan diploma 4 sarjana terapan ini, mereka akan diarahkan bagaimana menjadi profesional. Ada kegiatan-kegiatan mulai dari proses ya pembelajaran dengan menggunakan project based learning, terus ada project interaktif dengan kegiatan-kegiatan industri yang ada di sekitar kampus ya, UMKM dan lain-lain, dan ada kegiatan program magang industri. Nah, magang industri itu nanti akan dilaksanakan di semester 6 dan 7 ya, selama 1 tahun, dan nanti akan dari masing-masing prodi yang terkait akan di set up satu proses ya selama 2 semester, bagaimana minimal ada 4 kompetensi utama yang diperlukan untuk tenaga yang profesional. Nah, sementara untuk yang entrepreneurs itu mereka pertama kali diikut sertakan setelah mengikuti kuliah kewirausahaan, ikut serta dalam kegiatan inkubasi bisnis ya. Nah, inkubasi bisnis itu adalah proses belajar bisnis yang didampingi oleh dosen sebagai supervisor dan UMKM nanti partner kita sebagai lapangan usaha gitu kan. Tapi itu selama ikut inkubasi ini adalah proses yang terstruktur, didampingi. Nah, nanti semester 6-7 di dalam sesuai dengan kurikulum MBKM, mereka akan mengambil kegiatan kewirausahaan praktis di sektor real, dan dia bertanggung jawab atas keberhasilan bisnisnya gitu kan. Mungkin itu. Jadi dalam proses, nah ini kita setting nih 8 semester, dan di semester ke-8 nanti ada yang namanya project ya. Jadi skripsinya dalam bentuk project ya, dalam bentuk project baik yang profesional maupun yang entrepreneurs gitu kan. Oke, jadi kita diasah gimana caranya bisa jadi entrepreneur ya Pak ya? Dan profesional. Profesional, ya baik. Terus selanjutnya, kenapa yang dibuka itu program-program sarjana yang berbasis teknologi digital? Nah, ini terkait dengan pertanyaan pertama ya. Mereka itu kan butuh survive di era digital itu kan, dan dulu punya anggapan seolah-olah digital itu hanya semata-mata bidang IT saja. Jadi kalau berbicara digital, mereka yang hanya di bidang IT. Nah, apakah bidang-bidang lain sistem IT itu ya bisa diintroduce ya gitu kan pada seluruh bidang keahlian lain, sehingga prodi-prodi yang kita buka itu ada 12 prodi ya, 13 prodi itu dengan 3 rumpun ya, ada rumpun bisnis, ada rumpun engineering, dan rumpun IT. Itu ke-13 itu mengandung kandungan teknologi digital. Hanya mungkin persentasenya yang agak beda ya. Kalau bidang IT mungkin bisa 90%, di bidang bisnis bisa 70%, di bidang engineering mungkin bisa 60-70% muatan IT-nya. Tetapi kenapa ini difokuskan semua prodi yang dibuka itu berbasis digital? Karena memang tadi bagaimana lulusan ini survive. Ya kan, kita ingin membangun lulusan bisa survive di masanya, di zamannya gitu kan, zamannya nanti gitu kan. Nah, kan ada 300.000 bidang kegiatan yang nanti akan hilang ya di era digital ini, tapi kemungkinan 500 ribuan lebih akan muncul aktivitas-aktivitas bisnis maupun industri yang berbasis digital. Nah, kita jangan jadi penonton atau hanya semata-mata user. Kan kalau user kan produk orang lain, kita hanya menggunakan. Tapi di saat kita ada kendala, kita nggak bisa apa-apa kan. Nah, kita harus menjadi subjek yang ikut men-setup sistem gitu kan. Jadi kalau misalnya di bidang manufacturing, bagaimana membangun sistem digital di dalam proses manufacturing, di bidang logistik misalnya di bidang. Nah, jadi selama proses pendidikan, jadi dia memahami
subjek sistemnya gitu kan, bisa menjadi perancang, dan di masa yang akan datang bisa mendesain produk teknologi ya berbasis digital ini untuk bisa memenuhi prospek pekerjaan industri bisnis yang mereka akan masuk di masa yang akan datang. Selanjutnya, apa harapan Bapak bagi lulusan nanti yang LSTA itu yang akan mendatang gitu? Harapan Bapak tuh apa ya? Nah, ini kaitan dengan lulusan yang SLTA ya, SMK yang atau SMA gitu kan, atau MA gitu kan. Nah, kita menginginkan, kami menyodorkan bagaimana mereka bisa memiliki ya, kemampuan profesional dan entrepreneur agar mereka bisa survive di masa yang akan datang, kan itu harapannya ya. Nah, tentunya kampus ini jadikan ya kesempatan ya, opsi utama lah bahkan gitu kan, karena Politeknik Digital ini satu-satunya di Indonesia ya, kampus yang berbasis digital ya, dengan Politeknik Digital ini satu-satunya. Jadi memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa ikut bergabung di dalam proses pendidikan di Politeknik Digital agar Anda semua bisa survive di masa yang akan datang gitu kan. Dan juga kepada para orang tua ya, untuk memberikan semacam senjata gitu kan. Kalau mau perang itu senjatanya kami punya. Nah, bagaimana senjata ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak ibu bapak untuk bisa ikut ya, survive di masa yang akan datang. Mungkin itu ya. Nah, buat teman-teman nih yang udah mau lulus atau bahkan udah lulus, kalau mau ikut survive bareng-bareng kita semua di sini atau bareng Bapak atau beliau ini gitu kan, bisa banget daftar atau gabung bersama kami di Politeknik Digital BOAS Indonesia. Buat kalian yang ingin cari informasinya, bisa langsung di website Politeknik Digital BOAS Indonesia atau juga bisa langsung di Instagramnya, yaitu BOAS PolDB. Oke, Bapak, terima kasih banyak. Oh iya, sama-sama. Oke. Oke. Bye-bye.